Oke, kita dari nomor satu dulu, seperti biasa. Satu A dan B dulu ya. Satu A, limit jumlah Riemann. Jadi yang nomor satu di sini cuman tulis aja ya, limit jumlah Riemann-nya bentuknya kayak gimana, nggak perlu dihitung. Limit jumlah Riemann di sini adalah limit, ya, ini kalau kalian mau pakai yang partisinya, boleh ya. Jadi di sini P, norm P itu adalah partisi yang terbesar, ya. Kalau panjang partisi yang terbesar aja, itu mendekati 0, berarti yang lainnya juga ikut, pasti lebih kecil juga gitu ya, semuanya mendekati 0. Sigma I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini fungsinya ya, buka fungsinya itu berarti X kuadrat yang ini. Berarti kalian tulis jadi XI bar kuadrat kali delta XI ya. Baru kalian jelasin di sini. Dengan apa aja nih yang belum ditulis di soalnya. Jadi dengan di sini partisipasinya kok partisipasi ya. Partisinya berarti P partisi 1 sama dengan, ya, mulainya soalnya dari 1. Jadi X0-nya itu di 1, terus X1 dan seterusnya Xn min 1 Xn ini sama dengan 4 ya. Jadi ujung-ujungnya pas sesuai yang diberikan oleh soalnya. Ya, X0-nya di 1, Xm-nya di 4. Gitu. Terus apalagi yang belum ada delta X-nya ya. Delta X-nya didefinisikan, delta Xi-nya adalah Xi dikurang Xi min 1. Oke, apalagi ya yang belum ke ini. XI-nya. XI barnya itu anggota dari si selangnya. Ya, dari XI min 1 sampai XI. Ya, ini tergantung gitu. Kalau kalian pakai Riemann kanan, berarti pilih XI barnya adalah XI. Ini I ya, bukan 1. Kalau pakai Riemann kiri, berarti XI barnya adalah XI min 1. Ya, untuk ini I-nya himpunan. I-nya bukan himpunan, I-nya anggota ya. I-nya anggota himpunan dari 1, 2, dan seterusnya sampai N. Tuh ya, itu buat nomor 1. Oke. Sekarang yang B, ini sigmanya ya. Jadi ini udah dalam bentuk sigma N, 2I tambah 1/N. Oke, kalau yang kayak gini, kalian buka dulu aja, rapihin dulu bentuknya ya. Dibuka dulu, berarti buat suku pertama ya. Kalau saya tulis kan, atau saya tulis aja deh ya, jadi gini ya. N, berarti boleh saya tulis jadi 2I per N tambah 1/N gitu ya. Jadi dari pecahan ini, saya ubah, ya saya pecah gitu ya, jadi 2 pecahan kayak gini. Ada suku pertama sama suku kedua. Nah, buat yang 2I per N, artinya di sini 2/N-nya boleh saya keluarin. Karena tidak bergantung pada I. Ya, dianggapnya seperti konstanta aja gitu. Berarti dalamnya jadi sigma dikali I. Ditambah, ini 1/N-nya juga keluar. Ya, ini sama dengan 1 N, ini 1 gitu isinya. Oke. Nah, jumlahnya ini gimana? Ya, berarti ini artinya tuh 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N gitu ya. Nah, ini ada formulanya, itu jadi N dikali N plus 1/2. Ya, jadi deret aritmatik bedanya 1 gitu. Kalau disederhanain bentuknya jadi seperti ini. Kemudian 1/N, nah ini 1 tambah 1 dan seterusnya sampai N suku. Artinya di situ N dikali 1 ya. Jadi N. Coret, coret berarti sisanya jadi N plus 1 tambah 1 ya. Jadi N tambah 2. Gitu ya. Ini buat nomor 1. A dan B. Oke, lanjut. Nomor
satu yang DEF. Kalau yang D, di sini pakai teorema dasar kalkulus 1. Ya, ini TDK 1. TDK 1 isinya turunan dari integral, ya, yang batasnya dari A sampai X, dari sebuah fungsi F gitu ya. Ini adalah fungsi itu sendiri. Itu, di Fx. Ini teorema dasar kalkulus 1. Lanjut yang E, kalau yang ini TDK 2. Teorema dasar kalkulus 2. Ya, kalau ini mah udah familiar ya, kayaknya di SMA mungkin ya udah dapat. Berarti di sini untuk integral ya dari A sampai B dari Fx ya dengan berarti di sini F-nya ya, F-nya itu adalah anti turunan dari F besar ya. F besarnya itu yang ini adalah anti turunan dari F kecilnya. Artinya di sini kalau menggunakan TDK 2, integral dari A sampai B dari F kecil adalah FB kurang FA gitu. Oke. Terus yang F. Kalau yang F di sini teorema nilai rata-rata. Gitu. Yang F yang ini continue ya. Jadi F-nya harus continue dulu, harus continue pada selang tutup AB. Sehingga berlaku teorema nilai rata-rata ya yang mengatakan bahwa terdapat C anggota selang buka AB yang memenuhi atau sehingga FC 1 per B min A integral AB FT dt. Itu ya. Teorema nilai rata-rata untuk integral. Aturan trapesium ya dengan n partisi. Di sini nilai integralnya bisa kita hampiri. Ini kita lihat aja ya rumusnya di sini. Pakai yang trapezoidal. Ini ya rumusnya. Berarti tinggal dibuka aja ya. Jadi A-nya 0, B-nya 1. Ini 0 sampai 1, fx, dx. Ini dihampiri. B-nya tadi 1 ya, jadi 1 per N. N-nya nggak dikasih tahu ya, cuma N partisi. Berarti ini sigmanya I sama dengan 1 sampai N. F XI. Atau langsung yang bawahnya deh ya, biar cepet ya. Berarti jadi 1 per 2 N. Ini jadi F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 N min 1. Berarti ini F-nya A-nya 0, berarti I per N ya. Ditambah F1. Ini hampiran integralnya. Terus kita hitung galat mutlaknya. EN. EN-nya sama dengan negatif B min A pangkat 3 12 N kuadrat F double aksen C. Gitu ya. Untuk C-nya di selang AB. Itu nomor 1. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Di sini kita kerjain yang A sama C. Yang A dulu ya. Jadi kalau dikasih grafik kayak gini, kita tinggal hitung luas
di bawah ya, di bawah grafik untuk yang di atas sumbu X, tapi kalau yang di bawah sumbu X berarti di atas ya, di atas grafik gitu. Berarti buat selang 0 sampai 1, oke. Cara menghitung fx-nya berarti kan dari selang 0, 1 itu yang ini ya daerahnya. Si segitiga yang kecil ini. Ya udah, berarti kita hitung luas segitiganya. Langsung pakai rumus. Rumus luas segitiga setengah dikali panjang alasnya 1, panjang tingginya adalah 2. Ya, jadi hasilnya sama dengan 1 satuan luas. Gitu ya. Terus yang C, kalau yang C di sini dari selang 2 sampai 4. Fx dx ya. 2 sampai 4 berarti yang di sini nih. Selang 2 sampai 4. Nah, berarti ada yang seperempat lingkaran sama si segitiga yang ini. Oke. Nah, ini jadi kita pecah dulu penulisannya ya. Selangnya kan tadi di sini batasnya 2 sampai 4. Nah, di sini saya pecah ya di 3. Jadi 2 sampai 3 ditambah 3 sampai 4. Ini. Oke, buat yang 2 sampai 3. Karena dia di bawah sumbu X, berarti jangan lupa dikasih tanda negatif. Ya, ini saya tandain. Ya, yang ini negatif, yang ini positif. Berarti luas seperempat lingkaran, 1/4, pi, R-nya, radiusnya adalah 1. Jadi 1 kuadrat. Ditambah luas segitiganya adalah setengah dikali 1 kali 1. Jadi jawabannya setengah dikurang pi per 4. Ya, satuan luas. Nomor 4, di sini diminta hitung integralnya dari negatif 1 sampai 2. Tapi fungsinya beda-beda gitu ya. Jadi di sini diminta sketsa dulu. Sketsa dulu, terus cara kerjanya sama kayak tadi nomor 3. Jadi ngitung luas di bawah kurva atau di atas. Ya. Oke, berarti kita gambar dulu nih. Si fx sama dengan x-nya itu buat kalau si x-nya kurang dari sama dengan 1. Terus nilainya konstan 1 kalau x-nya lebih besar dari 1. Gambarnya kurang lebih ini x, ini y. Berarti di sini ya. Oke, ini misalnya 1. Ini gitu ya. Ini min 1-nya. Terus nilainya konstan 1. Untuk yang x-nya lebih besar dari 1. Ini. Berarti dimintanya kan dari min 1 sampai 2. Berarti luasnya yang ini ya. Luasnya saya tandain pakai warna hijau. Oke, ini ya. Berarti kita di sini hitung integral min 1 sampai 2 fx dx. Nah, di sini sama saya dipecah, dipecahnya di 1. Oke, jadi min 1, 1 fx dx ditambah ini 1, 2, ini 2. Begitu, guys. Fx dx ya. Nah, coba kita perhatiin dari gambarnya. Berarti si segitiga yang di kiri ini tandanya kan negatif. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan kita bagi 2 aja ya. Jangan dihitung trapesium. Lebih gampang kalau kalian bikin ini jadi segitiga sama persegi ya. Ini dua-duanya sama positif. Nah, tapi si segitiga yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu tuh sama persis luasnya ya. Kenapa bisa sama persis luasnya? Karena alas
sama tingginya juga panjangnya sama ya, 1 sama 1. Artinya ini jadi saling menghabiskan. Oke, kalau saling menghabiskan, artinya di sini integralnya itu nilainya jadi 0. Gitu. Jadi kalian nggak perlu hitung. Jadi kalian tinggal hitung luas daerah yang perseginya aja, yaitu 1 kali 1. Jadi sama dengan 1 satuan luas. Ya. Lanjut ya, nomor 5 ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, langsung tanya aja. Oke, kalau nomor 5 yang A. Hmm, Integral dari 0 sampai 3. Dari 0 sampai 3, fx dx. Tapi di sini informasinya kalau buat yang f, itu selangnya dari 0 sampai 1, ya ini batas, bukan selang ya, batas integralnya. Yang diketahui itu dari 0 sampai 1, terus ada yang 1 sampai 3. Ya udah, berarti dari batas 0 sampai 3 ini, saya pecah di 1. Jadi 0 sampai 1, terus saya lanjutin 1 sampai 3. Gitu ya. Jadi caranya sama seperti nomor sebelumnya. Min 2 tambah 5 sama dengan 3. Oke. Si gampang ya. Nomor 6 sekarang. Misalkan fx sama dengan 2 untuk x-nya dari 0 sampai 3. 5 min x untuk x-nya dari 3 sampai 7. Di sini AX-nya menyatakan luas daerah dari 0 sampai X. Ya, untuk X-nya itu dari 0 sampai 7. Sketsa grafik fungsi f. Berarti ini ya sketsanya dulu ya. Sketsa grafik. Sketsanya. Ini tadi apa? 0 sampai 3-nya 2 ya. Berarti ini ya ininya 2. Di sini min 2 gitu ya. Oke. Terus 5 min X dari 3 sampai 7. Ini 5, ini 7. Kalau pas di 5 sih 0 ya. Ini nggak apa-apa, saya hapus aja. It's, jelek mana? Ini ya, kurang lebih gini. Biarin ya, nggak rapih juga ya. Ini, biar kelihatan 7-nya. Oke, udah di sketsa grafiknya. Berarti sekarang kita bisa menentukan formula untuk AX ya. Kita hitung buat yang 0 sampai 3 dulu. Kalau buat 0 sampai 3, ya, untuk X-nya di antara 0 sampai 3, berarti AX-nya itu integral dari 0 sampai X FT dt. Nah, kita gunakan yang ini ya, si 2-nya. Aduh, ini X-nya. 2 ya, 2 dt. Jadi hasilnya 2T X 0. Nah, di sini pakai PDK 2 ya. 2X jadinya. Terus kita lanjutin. Untuk X-nya pada selang ini.
ya, dari 3 sampai 7. Tadi kan baru 0 sampai 3, sekarang 3 sampai 7. Artinya di sini AX-nya jadi sama ini 0 sampai X, FTDT. Nah, tapi di sini kita buka ya. Dari selang 0 sampai 3 itu adalah 2 ya fungsinya. Kemudian kita lanjut dari 3 sampai X. Dari 3 sampai X, ini kita gunakan fungsinya yang 5 kurang X. DT. X. Pakai T. Oke, ini ya. Jadi jangan disamain sama yang di batasnya. Oke, ini jadi 2T. Ya, batasnya 3, 0. Ditambah ini 5T dikurang setengah. T kuadrat batasnya 3 sampai X. Oke, ini kita hitung. 6 ditambah 5X minus setengah X kuadrat dikurang 15 dikurang 9 per 2 ya. Saya salah hitung. Nanti bantu cek lagi ya. Ini berarti jadi... Bentar. Saya juga udah ngotret kenapa beda ya hasilnya ya. Ya sudahlah. Oke, ini minus setengah X kuadrat tambah 5X. Ini lah hitung 5 ini ya. 15 tambah ya, min 9. Oh iya, jadi min 9 per 2 ya. Ini jadinya. Jadi AX-nya adalah, yang pertama tadi 2X ya. 2X untuk X-nya antara 0 sampai 3. Benar ya, 3-nya nggak masuk. Oke. Terus buat yang kedua, jadi ini formulanya ya. Tambah 5X min 9 per 2, 3X 7. Ya, X-nya dari 3 sampai 7. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Periksa apakah berlaku bahwa A aksen X sama dengan Fx. Ya berlaku ya. Kenapa berlaku? Di sini F-nya kan kontinu. F kecilnya di sini kontinu ya. Karena waktu kita substitusi, bukan substitusi aja ya, jadi kita cek juga limit kiri sama limit kanan, itu nilainya sama, yaitu 2. Oke, artinya kita di sini bisa pakai TDK 1. Nah, kalau TDK 1 artinya turunan dari si AX ya, yaitu adalah A aksen X. Nilainya adalah Fx gitu ya. Jadi nomor 6, sekarang nomor 7. Nomor 7 di sini pakai TDK semua. Nomor 7 ini karena nggak dikasih fungsinya apa, jadi langsung aja ya. ddx ya turunan dari integral 1 sampai x t kuadrat dibagi t kuadrat tambah 2 dt. Oke. Kalau dari TDK 1 artinya kita langsung tulis integrannya lagi aja gitu ya. Tapi variabelnya kan di sini variabel t. Kalau yang di dalam integral, nah kita ganti jadi variabel x gitu. Jadi x kuadrat dibagi x kuadrat tambah 2. Ya, ini teh x. Aduh, gitu ya. Oke, sekarang yang D. Yang D juga sama ya, saya langsung turunin. Atau saya pecah dulu deh, ya, biar nggak bingung. X, 2X tambah 1 cos theta kuadrat D theta. Kalau yang kayak gini, boleh. Kalian ambil suatu konstanta gitu ya. Konstanta C. X sampai C. Atau mau ditulis dulu, boleh. Pilih C di selang X sampai 2X tambah 1. Gitu ya. Sehingga
Di sini X 2X tambah 1 cos theta kuadrat d theta itu sama dengan X sampai C nilainya cos theta kuadrat d theta. Kalau ada yang bisa langsung pakai TDK, silahkan ya. Berarti ini ditambah C sampai 2X tambah 1 cos theta kuadrat d theta gitu ya. Dipecah batasnya. Berarti yang ini kalau saya tukar ya si urutan batasnya, jadi X-nya ke atas, C-nya ke bawah, artinya itu jadi negatif. Ya, jadi gini. Dengan demikian, ya, di sini kita jadi dapat turunannya ddx dari si integral yang dikasih cos theta kuadrat d theta ini adalah turunan dari masing-masing negatif cx cos theta kuadrat d theta ditambah ddx c 2x tambah 1 cos theta kuadrat d theta. Aduh, nggak cukup. Kurung gitu ya. Nah, berarti yang ini jadi yang ini mah langsung ya. Karena di sini batas bawahnya udah suatu konstanta, atasnya x. Berarti jadi negatif cos x kuadrat. Nah, yang ini batasnya bukan x, tapi jadi di sini 2x tambah 1. Di sini berarti kita pakai aturan rantai. Ya, jadi cos. Nah, tetanya kalian ganti jadi 2x tambah 1. Jadi 2x tambah 1 kuadrat. Jangan lupa turunannya. Jadi dikali ddx dari 2x tambah 1. Jadi 2. Ya, hasilnya mau kayak gini langsung ya nggak apa-apa ya. Ini yang rapihnya jadi 2 cos 2x tambah 1 kuadrat dikurang cos x kuadrat. Gitu. Ya, ini yang nomor 7. Nomor 7 beres. Nggak ada pertanyaan sampai sini? Udah clear semua? Kalau saya ada salah hitung, kasih tahu ya. Suka nggak teliti. Jadi di sini tentukan interval kemonotonan, kecekungan, titik kritis, sama absis titik belok. Berarti kalau absis titik belok, cari X-nya aja. Nggak perlu Y-nya. Oke. Interval kemonotonan. Berarti kita harus tahu turunan pertamanya dari si F besar. Artinya kita hitung F aksen X-nya. F aksen X-nya adalah ddx dari integral 0 sampai 2x min 4 T dibagi 4 tambah T kuadrat dt. Gitu. Ya. TDK 1 lagi. Berarti di sini jadi kayak yang tadi ya. Jadi T-nya kita ganti semua jadi 2x min 4. Jadi gini. Aduh. Dibagi 4 ditambah 2x min 4 pangkat 2. Jangan lupa dikali turunan dari 2x min 4-nya. Turunan dari 2x min 4-nya adalah 2. Ya. Oke, nanti kalian hitung sendiri. Kalau saya di sini setelah disederhanakan bentuknya dapat x min 2 dibagi x kuadrat min 4x tambah 5. Gitu ya. Nah, kalau mau nyari interval kemonotonan, kita cek dulu gitu ya pembuat 0 dari si f aksennya sama penyebutnya juga. Kalau kita cek dari si penyebutnya, yang penyebutnya aja nih, saya cek. Saya cek diskriminannya. Diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac. Berarti jadi 16 dikurang 20 ya. Benar nggak? 16 dikurang 20. Hasilnya negatif 4. Kurang dari 0 ya. Berarti penyebutnya definite positif. Ya, A-nya juga kan positif di sini ya.
Jadi nilainya tidak mungkin negatif ya dan nggak nol juga gitu. Jadi di sini kita cuma tinggal ngelihat dari pembilangnya aja si x min 2. Oke, pembuat nolnya yang di sini kita cuma lihat dari x min 2, yaitu kita dapat di sini x sama dengan 2. Seperti biasa kita cek tanda gitu. Ini titik kritisnya. Ini sekalian ya, ini titik kritisnya juga. Titik kritis ini tipenya adalah titik stasioner ya, di mana turunannya sama dengan 0. Nanti kalian rapihin sendiri ya penulisannya. Cek tanda berarti yang di garis bilangan kita cuma gambar si titik 2. Oke. Gimana? Berarti kita cek kalau 0, 0 nilainya negatif. Kalau lebih besar dari 2, contohnya 3 gitu ya, ternyata dia di sini positif semua. Artinya kemonotonannya kemonotonan. Ini saya nulisnya singkat banget ya. Nanti kalian nulisnya yang lengkap. Monoton naik pada selang apa gitu. Kalau saya di sini dibikinnya per poin gini. Gitu ya. Naik. Tuh, jangan kayak gini. Naik pada selang 2 sampai tak hingga ya, di mana turunan pertamanya positif. Kemudian dia turun pada selang negatif tak hingga sampai 2. Oke. Itu interval kemonotonan. Sekarang tadi titik kritisnya udah ya sekalian ya. Sekarang interval kecekungan. Kecekungan. Kalau kecekungan berarti kita lihatnya si F double aksennya. F double aksen. Saya tulis langsung aja ya yang saya dapat ya. Yang saya dapat X min 3 pembilangnya ya. Ini 3, sorry. Dikali X min 1, nanti kalian cek sendiri ya ini turunannya. Bawahnya jadi X kuadrat kurang 4X tambah 5 kuadrat ya. Ini tadi ya sesuai yang tadi udah kita cek, karena dia definit positif, nggak nol juga gitu ya nilainya, berarti di sini penyebutnya lebih besar dari nol ya, nggak mungkin nol. Berarti kita dapat pembuat nolnya adalah si X min 3, X min 1 sama dengan nol. Jadi kita dapat X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1. Berarti di sini kita bisa cek tanda. Cek tanda ini ya, di sini 1, di sini 3. Jangan lupa ada negatif di sini nih di depannya. Ya, ini nanti kalian cek juga tandanya benar atau enggak. Ya, jadi di hasilnya min plus min, bukan plus min plus ya, hati-hati. Kecekungannya, kecekungan ke atas dulu. Ke atas pada selang 1 sampai 3 ya, ke atas itu yang positif. Kemudian ke bawah pada selang negatif tak hingga sampai 1, dilanjutkan 3 sampai tak hingga ya. Titik beloknya yang terjadi perubahan kecekungan berarti absis titik belok tuh X sama dengan 1 dan X X1 deh ya, X1 sama dengan 1, X2-nya ini 2, 2 sama dengan 3 gitu. Oke ya, itu tadi nomor 8. Sekarang nomor 9. 9. Tentukan fungsi kontinu jika ada yang memenuhi ini. Ini berarti pakai TDK 1 juga ya. TDK 1.
Nulisnya gimana? Nulisnya jadi gini ya langsung. ddx dari integral selangnya, batasnya dari 1 sampai x, ft dt ya. Ini artinya jadi fx ya, kalau dari TDK. Nah, ini ya baru yang ruas kirinya. Yang ini saya tulis baru ruas kirinya. Sekarang kita lanjutin sama yang ruas kanannya. Artinya kalau kita turunin ruas kiri, ruas kanannya juga harus diturunin. Ya, jadi di sini turunan dari x kuadrat negatif 5x tambah 4. Ini tambah. Gitu. Ya, jadi hasilnya 2x min 5. Ya. Kesimpulannya fx sama dengan 2x min 5. Gampang ya? Itu nomor 9, sekarang nomor 10. 10. Kalau yang nomor 10 di sini kita pakai TDK 2. Yang C, integral dari 1 sampai 2. Ini langsung bentuknya saya rapihin ya. Jadi saya bagi satu-satu. X pangkat 5-nya saya bagi dengan X pangkat 3 per 2. Artinya di sini pangkatnya dikurangin. 10 kurang 7. Jadi X pangkat 7 per 2. Oke. Yang ini jadinya 2 dikali X pangkat minus 3 per 2. Dx ya. Oke, diintegralin masing-masing. Jadi 2/9 X 9/2 dikurang, ini berarti dikurang 2 dikali, ini jadi setengah ya. Benar nggak? Setengah berarti kali min 2. Wait, coba. Saya lihat catatannya. Iya benar ya, dikali min 2. Bentar. Kali min 2. Oke. X-nya berarti jadi pangkat negatif setengah. Ya, batasnya tadi 2 sampai 1. 2/9 X pangkat 9/2 tambah 4x min setengah 21. Oke, yang ini 2/9 artinya 9/2 itu kan 4 setengah ya. Jadi saya pecah 2 pangkat 4 sama akar 2. Ditambah 4 dibagi akar 2. Dikurang 2/9 kurang 4. Oke, ini nanti kalian hitung sendiri ya. Saya langsung kasih jawaban akhirnya. Yang saya dapat 50 akar 2 dikurang 38 dibagi 9. Nanti kalian coba cek lagi hitungannya. Nomor 10 ya tadi ya. Sekarang nomor 11. Nomor 11 gunakan metode substitusi. Yang E di sini batasnya dari pi per 6 sampai pi per 4. Sin T cos pangkat 3 T dt. Berarti di sini kita misalin. Apa yang dimisalin? Kalau kayak gini curiga cosnya ya yang dimisalin. Supaya nanti turunannya jadi keluar negatif sin T. Jadi nanti sin T-nya di sini bisa dicoret gitu ya. Atau disubstitusi. Jadi U misal sama dengan cos T. Maka diferensial ya du-nya sama dengan negatif sin T dt. Oke, berarti di sini karena di integralnya ya yang kita punya ada sin T dt. Artinya si sin T dt itu adalah negatif du. Ya. Nah, terus jangan lupa kalau menggunakan metode substitusi, batasnya ya si pi per 6 sama pi per 4-nya harus kita ubah juga. Biasanya ini yang suka kelupaan. Ubah batas integral. Gitu. Untuk T-nya
pi per 6. Kalau T-nya pi per 6, artinya U-nya itu adalah cos pi per 6. Kita pakai lagi ya pemisalannya. Berarti cos pi per 6 adalah setengah akar 3. Untuk T-nya pi per 4, berarti kita dapat U-nya cos pi per 4. Jadi sama dengan setengah akar 2. Jadi yang ini bisa kita tulis pi per 6-nya tadi jadi setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Nah ini ya, tadi sin T dt-nya adalah negatif du. Ya, jadi di sini satu dulu aja ditulisnya. Cos pangkat 3, artinya U pangkat 3. Tadi sin T dt-nya adalah negatif du. Ini. Oke. Nah, negatifnya saya keluarin, terus saya putar. Ya, batasnya saya balikin. Artinya negatif ketemu negatif ya jadinya. Jadi positif lagi. Jadi negatif yang si DU ya udah saya pakai buat nuker batasnya. Jadi di sini batasnya setengah akar 2-nya di bawah, setengah akar 3-nya di atas. Ya. Ini si 1 per U pangkat 3-nya saya tulis jadi U pangkat min 3 DU. Oke, ini hasilnya jadi negatif 1 per 2 pangkat min 2. Langsung ya, saya langsung kasih jawaban akhir. 1/3. Nanti kalian cek lagi ya, hitungan saya benar atau enggak. Kak mau tanya, Boleh. dari U pangkat min 3 jadi U pangkat min 2 gimana ya? U pangkat min 3 ini Ya, jadi U pangkat min 2. ya. Diintegralin biasa. Kalau integral kan anti turunan ya, berarti Oh iya, pangkatnya naik ya. dibuka. Oh iya, betul. Mm-mm. Ya, kasih Kak. Ya, oke. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya ke nomor 12. Kalau nomor 12 di sini dikasih fungsi kecepatannya. Ya, di sini suatu benda katanya bergerak pada suhu X dengan kecepatan geraknya si PT. Ya, di sini dipecah-pecah jadi piecewise function di sini. T-nya dari 0 sampai 10, 10 sampai 70, terus dari 70 sampai 300. Buat 0 sampai 10 dia konstan. 70 sampai 300 juga konstan tapi dia negatif nilainya ya. Oke, buat yang 10 sampai 70 itu fungsinya linier. Buat yang A dulu ya sekarang. Yang A, tentukan jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 10 sampai T sama dengan 60. Artinya integral dari 10 sampai 60 dari koef V ya. Dari VT dt. Oke. Nah, kalau 10 60 artinya kita pakai yang 6 min T per 10. Ini 10, 60. Kita pakai yang 6 min T per 10 dt gitu ya. Integralin biasa jadi 6T dikurang 1 per 20 T kuadrat 60 per 10. Oke, langsung jawaban akhirnya saya dapatnya 125 satuan jarak. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya, jadi 125 juga nggak apa-apa. Kak Tapi mau saya bisa, nanya, ya boleh. kan yang 10 itu nggak termasuk yang 6 min T per 10 itu ya. Itu tapi Hmm, tetap nggak apa-apa kalau ditulis gitu Kak. nggak apa-apa, kalau integral dia nggak memperhitungkan sama dengan atau enggak. Oh, oke Kak. Ya, soalnya kalau kamu mau bawa 10 yang 5-nya juga, artinya kan kayak buat apa gitu, 10 sampai 10 lagi. Nol ya. Oke Kak. Oke, ini tadi ya yang A. Terus sekarang yang B. Tentukan jarak terjauh dari titik asal yang dapat dicapai benda tersebut.
Kalau di sini sih cara pengerjaan saya di sini saya ngelihat berarti ngebayangin sih grafiknya gitu ya. Kalau 5 itu kan berarti di atas sumbu X. Nah, karena min 1 di bawah sumbu X berarti ada si garisnya, si grafik VT-nya ini memotong sumbu X ya, sumbu T berarti di sumbu horizontalnya di pada selang 10 sampai 70. Berarti kapan nih si 6 min T per 10-nya bernilai 0? 6 min T per 10 sama dengan 0. Di sini saya jadi dapat T-nya sama dengan 60 gitu ya. Nah, artinya buat cari ya untuk menentukan jarak terjauh. Berarti saya di sini hitung dari 0 sampai 60 gitu. Soalnya kalau udah 60 T-nya kalau misalnya udah lebih dari 60, nilai VT-nya jadi negatif gitu. Kalau udah negatif kan berarti udah jadi bukan jarak terjauh. Udah berkurang jaraknya Kak maaf, jadinya. Ya, Kak maaf. Boleh tadi agak diulang Kak? Tadi yang 6 min T per 10 sama dengan 0 itu untuk mencapai titik di potongan sumbu horizontal atau apa tadi Kak? ya, Tadi agak ya betul. Jadi kalau di sini sih saya kebayangnya dari grafiknya gitu ya. Kalau kalian perlu gambar juga nggak apa-apa. Ini misalnya gitu ya. Dari 0 sampai 10, ini 70 sampai 300 gitu ya. Berarti di sininya dia 5 nilainya. Ini 5. Terus dia min 1 di sini. 1. Nah, berarti si 6 min T per 10-nya itu ada di sini. Ya, kalau kalian di sini ragu, cek aja gitu ya. Kalau T-nya 10. Kalau T-nya 10 betul, 5. Kalau T-nya 70, bener juga min 1 gitu ya. Kalau linear kan kalian cuma tinggal gambar 2 titik gitu ya. Ngeplot 2 titik, nanti kalian tinggal tarik garis gitu. Linear gampang. Nah, artinya di antara T-nya dari 10 sampai 70, ada suatu titik T bintang gitu ya, misalnya T bintang di mana nilainya itu bernilai 0, si VT-nya, VT bintangnya. Jadi buat ngeceknya ya udah 6 min T per 10 itu langsung sama dengan 0. Jadi saya dapat di sini pindah ruas gitu ya, T-nya sama dengan 60. Artinya itu adalah sudah mencapai jarak terjauh ya. Karena untuk dari 0 sampai 60 dia di sini positif semua. Kalau dia negatif berarti kan dia berlawanan arah ya, yang tadinya dia gerak ke kanan, dia sekarang geraknya jadi ke kiri gitu. Jadi jaraknya pasti setelah T-nya lebih dari 60 pasti dia makin berkurang jarak. Jadi kalau mau menghitung jarak terjauh, kita hitung yang ini yang atasnya tuh ya, yang positif. Berarti dari 0 sampai 60 VT-DT kita buka aja jadinya. 0 sampai 10 VT-DT ditambah, atau kalau kalian mau gambar gitu ya, berarti mau menghitung si luasnya juga boleh. Approach kalian terserah bebas, yang mana aja boleh. VT, DT ya. Nah, yang 10 sampai 60 itu udah dihitung di bagian A, si 125. Kalau sudah dihitung di bagian sebelumnya, kalian nggak perlu hitung ulang, langsung pakai aja informasi dari bagian sebelumnya. Jadi kita tinggal ngitung yang 0 sampai 10-nya aja. 0 sampai 10, 5 DT tambah 125. Artinya di sini 50 tambah 125 jadi 175 ya. Satuan jarak. Oke, itu yang B. Nah, terus kapan benda tersebut kembali ke asal? Kapan benda tersebut kembali ke asal? Nah, kalau kalian mau ngerjainnya dari integralnya itu batasnya dari 0 sampai misalnya T bintang gitu tadi. 0 sampai T bintang, terus kalian cari yang nilai integralnya sama dengan 0. Kalau kayak gitu juga boleh. Berarti kan itu menandakan kembali ke asal, ya. Kalau saya di sini karena dia udah tahu bahwa jarak terjauhnya adalah 175. Jadi saya mau menghitung yang bagian bawahnya. Jadi yang bagian C di sini saya mau hitungnya dari tadi kan pecahnya di 60 ya. Berarti saya mau ngelanjutin dari 60 sampai T bintang. T bintangnya sekarang kalau buat yang C itu ada di selang 70 sampai 300.
Gitu, ini T bintangnya. Nah, ini saya mau cari T bintangnya itu berapa. Ya, yang nilainya itu sama dengan negatif 175 gitu. Caranya sebenarnya sama aja. Kalau kalian mau pakai integralnya yang dari 0 sampai T bintang gitu. Dari PT DT. Mau pakai cara yang ini juga boleh. Ya, nanti boleh kalian cobain pakai yang ini. Kalau saya nanti ngitungnya dari yang 60 sampai T bintang gitu ya. PT DT ini sama dengan 60 sampai 70 PT DT ditambah 70 sampai T bintang PT DT gitu. PT-nya tadi 6 dikurang T per 10 ya. DT ditambah ini min 1. Oke, ini hasilnya jadi 6T dikurang 1 per 20 T kuadrat 70 60 ditambah negatif T T bintang 70. Berarti ini jadi hasilnya 420 kurang 245 kurang 360 tambah 180 kurang T bintang tambah 70. Ini 7 ya, takutnya disangka 90. Oke, ini ya. Jadi hasil akhirnya itu saya dapat di sini min min T bintang ditambah 65. Nah, si min T bintang tambah 65-nya ini harus sama dengan negatif 175. Ya, jadi dapat T bintangnya adalah 240. Gitu. Jadi saat T sama dengan 240, benda tersebut kembali ke asal. Ya, jadi nanti kasih kesimpulannya. Benda tersebut kembali ke asal saat T sama dengan 240 gitu. Oke. Lanjut ya, nomor 13. Tentukan nilai rata-rata dari fungsi berikut pada interval. Oke, intervalnya sama semua, fungsinya beda-beda ya. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata di sini kita langsung pakai rumus yang dikasih sama Powersoma ya. 1 per B min A, berarti B-nya itu si 2-nya gitu. Ya, B-nya itu 2, A-nya itu min 1 ya. Jadi 2 dikurang negatif 1 dikali integralnya dari min 1 sampai 2 dari X dibagi X kuadrat tambah 1. Ayo, ada ide nggak gimana cara menyelesaikan integralnya? Kalau ini jadi 1 per 3 ya. Ini kita pakai pemisalan lagi. Metode substitusi ya. Jadi misal U-nya X kuadrat tambah 1. Maka diferensialnya du-nya itu adalah 2x dx. Ya, di integralnya yang ada itu x sama dx. Mau kalian ganti kayak gini juga boleh ya. Jadi x dx adalah setengah du. Terus ubah batas. Ubah batas itu x-nya sama dengan min 1. Kalau x-nya sama dengan min 1, kita substitusi ke pemisalan yang ini. Ya, jadi min 1 kuadrat tambah 1 artinya u-nya sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 2, u-nya jadi sama dengan 5 gitu. Jadi di sini kita udah ganti semua nih.
ya, dari variabel X kita ganti semua ke U. Jadi batasnya dari 2 sampai 5. Oke, si X dx. X dx adalah setengah DU. Mau ditulis belakangan juga boleh. Jadi 1 per akar U setengah DU. Oke, setengahnya mau saya kedepanin boleh ya. Jadi 1/3 dikali setengah. Ininya integralnya jadi 2/5 U pangkat min setengah DU. Oke, ini hasilnya jadi 1/3. Nah, ini setengah dikali 2 ya, dari integralnya, dari pangkatnya. U-nya jadi pangkat setengah. Batasnya 5 sampai 2. 2 sampai 5, bukan 5 sampai 2. Jawaban akhirnya saya langsung kasih 1/3 akar 5 min akar 2. Cek lagi ya. Oke, tadi nomor 13. Sekarang nomor 15. Teorema rata-rata, nilai rata-rata ya. Tentukan semua nilai C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral pada interval yang diberikan. Biasanya ini mirip kayak yang kemarin ya, yang pas lagi di bab turunan. Jadi nggak apa-apa, tulis dulu aja ya. Karena Gx, X1 min X, kontinu pada 0,1, maka berlaku teorema nilai rata-rata integral ya, yaitu terdapat C anggota dari 0 sampai 1 yang memenuhi GC ya. GC-nya artinya sama dengan 1 per B min A, berarti 1 per 1 kurang 0. Integralnya dari 0 sampai 1 buat X 1 min X dx. 1 dibagi 1 udah ya, nggak usah ditulis lagi ya. Jadi ini integralnya 0 sampai 1 X dikurang X kuadrat dx. Ini diintegralin biasa jadi setengah X kuadrat kurang 1/3 X pangkat 3. Selangnya dari 1 sampai 0. Ini jadi hasilnya 1/6. Mudah-mudahan nggak salah hitung. Oke, artinya maka si GC-nya kita buka. Di sini GC adalah C dikali 1 min C sama dengan 1/6. Oke, ini kita buka. Jadi C dikurang C kuadrat sama dengan 1/6. Jadi persamaan kuadrat ya, kita pindah ruas. Jadi C kuadrat min C ditambah, ya ditambah 1/6 sama dengan 0. Ya, ini pakai kuadratik formula. Pakai kuadratik formula dapat C1 sama C2-nya. C1, C2-nya saya dapatnya setengah plus minus akar 3/6. Nah, keduanya ini ada di selang 0 sampai 1 gitu. Jadi kalau kalian udah dapat nilai C-nya, jangan lupa kalian harus cek lagi bener nggak si C-nya itu yang di dalam selang. Soalnya kan dimintanya tentukan semua nilai C gitu. Tentukan semua nilai C. Nah, kalau ada yang jawabannya lebih dari 1, C-nya, jangan lupa cek ke selangnya. Biasanya suka ngejebak gitu ya di situ, di selangnya. Misalnya yang dikasih selangnya positif, kalian dapat nilai C-nya negatif, biasanya nggak dicek lagi, jadi langsung kalian tulis di jawaban, oh C-nya negatif sama ada yang positif juga gitu misalnya. Harusnya jawabannya hanya yang positif gitu. Oke, gampang lah ya ini ya buat ngecek ininya ya. Oke, lanjut. Nomor 16.
Kalau nomor 16, patut curiga kalau yang si batas integralnya itu plus minus gitu ya. Maksudnya plus minus gimana? Kayak ini nomor 16. Jadi dari min 1 sampai 1 plus 1 gitu ya. Dari min pi per 3 sampai plus pi per 3 gitu. Jadi cerminannya gitu ya. Nah, ini kalian cek dia si integrannya yang di dalam integralnya itu, fungsi yang di dalam integralnya, fungsi ganjil atau fungsi genap. Oke, yang paling gampang itu yang fungsi ganjil. Kalau dia fungsi ganjil, ini min A sampai A. Ini fx dx gitu ya. Ini hasilnya sama dengan 0 gitu. Jadi nggak perlu repot-repot ngitung integralnya. Nah, kita coba ya yang B. Karena nggak dikasih, jadi saya misalin dulu, definisiin dulu gitu ya. Misal, fx-nya itu sama dengan mutlak x dikali tan x. Maka, nah di sini saya mau hitung. Kalau f negatif x itu berapa hasilnya? Jadi mutlak negatif x dikali tan negatif x. Nah, si tangen itu fungsi ganjil ya. Jadi, karena si tan x itu fungsi ganjil. Artinya, tan negatif x itu adalah minus tan x gitu. Jadi ini minusnya saya taruh depan. Kalau mutlak min negatif x-nya mah jadi x gitu ya. Kan fungsi genap. Terus ini jadi tan x. Oke. Jadi fx adalah f-nya aja deh, nggak usah bawa x-nya ya. Jadi f adalah fungsi ganjil. Udah, berarti ini sama dengan 0 gitu. Gunakan keperiodikan fungsi untuk menghitung integral berikut. Oke, yang D. Yang ini 2 ditambah 2 tambah 100 pi. Nah, ini mutlak cos X. Kalau cos X sendiri, dia punya periodenya berapa? 2 pi ya. Nah, berarti kalau mutlak, yang di bawah sumbu X-nya itu kan berarti dicerminkan jadi ke atas ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti di sini periodenya jadi pi. Periodenya di sini sama dengan pi, gitu ya. Artinya 2 ditambah 2 tambah pi, gitu ya. Ini saya tulis dulu. Ini cos X, dx, ini ditambah 2 tambah pi, 2 tambah 2 pi, mutlak cos X dx, saya tambah dan seterusnya sampai 2 tambah 99 pi, 2 tambah 100 pi. Kalau kalian udah bisa langsung nggak apa-apa, tulis aja. Ini takutnya kalau ada yang belum kebayang, jadi saya buka gitu ini. Ya, jadi karena periodenya pi, jadi saya di sini selangnya, si batas-batas integralnya, saya bikin bedanya itu jadi pi gitu. Jadi dari 2 sampai 2 pi, 2 tambah pi. Kemudian dilanjut 2 tambah pi sampai 2 tambah 2 pi. Dan seterusnya sampai 2 tambah 99 pi tambah 2 tambah 100 pi. Gitu. Ini jadi ada berapa? Ada sebanyak 100. Ya. Kalau periodik itu kan berarti si yang ininya tuh sama, 2 tambah pi ditambah sampai 2 tambah 2 pi ya, yang batas integralnya yang ini. Yang kedua, itu sama aja kayak yang pertama, yang ini. Bisa diganti semua, gitu. Oke, artinya saya jadi tinggal punya 100, 2 ditambah 2 tambah pi. Cos X dx. Gitu.
Nah, terus saya mau geser dari 2 tambah 2 dari batas 2 sama 2 tambah pi-nya. Di sini saya geser. Jadi min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi saya cari di mana nilai cos-nya ini positif. Kalau nilai cos-nya positif, berarti saya tinggal buka aja si tanda mutlaknya. Jadi cos x dx gitu. Ya. Karena periodenya kan di sini pi. Oke, karena periodenya pi, di sini 2 ditambah 2 sampai 2 tambah pi. Artinya ya boleh saya geser kemanapun selama panjang selisih batasnya itu tetap pi per 2 gitu, sesuai periodenya. Jadi selisih dari min pi per 2 sampai pi per 2 di sini adalah pi gitu kan ya. Jadi boleh. Bentar, takutnya nggak kebayang. Saya coba gambar dulu. Oke. Ya, oke. Nah, ini ya. Ini gambar si ini gambar cos mutlak pi-nya. Oke. Ini mutlak cos pi cos x ya. Gambar grafik dari mutlak cos x gitu. Sebenarnya dari yang soal ini ya, kita tuh diminta hitungnya batasnya dari 2 sampai 2 tambah pi. Artinya kalau digambar itu berarti yang ini nih. 2 sampai sini. Kurang lebih ya. 2 tambah pi sampai sinilah kurang lebih. Ya, jadi kita diminta ngitung luas yang ini gitu. Tapi ini teh sebenarnya sama aja kalau saya ngitung yang ini. Jadi makanya sama saya digeser dari min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Ini teh di min pi per 2 sampai pi per 2 gitu. Jadi sebenarnya mah sama aja. Sama saya digeser aja soalnya. Supaya nanti di perhitungan integralnya gampang gitu. Soalnya kalau diintegralin yang ini, bingung kan ya nanti ya kalau jadi sin X. Nanti kalian hitungnya jadi sin 2 tambah pi. Waduh, repot lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa geser aja. Jadi 100 dikali sin X batasnya pi per 2 sampai min pi per 2. Alias 100 dikali 1 dikurang negatif 1. Jadi hasilnya 200. Kak, mau nanya Kak, Iya, boleh. itu dikali 100 karena tadi integralnya itu ditambah 100 pi gitu ya. Iya, betul. Jadi itu kayak ada sebanyak 100 atau 99, 100 kan ya? 100. Iya, 100. Berarti maksudnya itu kayak mengulang sebanyak 100 kali gitu. Iya, betul. Jadi kelihatannya dari sini ya, kalau yang dipecah ini. 2 sampai 2 tambah pi, terus 2 tambah pi sampai ini, 2 tambah 2 pi. Dan seterusnya sampai 2 tambah 99 gitu ya. Kak maaf, boleh agak geser ke bawah, mau nulis hasilnya Kak. Makasih Kak. Oke, lanjut nomor 18. Wah, tinggal 3 nomor lagi. Cepat. 18. Jumlah riman kanan. Gampang ini mah ya.
jumlah riman kanan. Berarti kalau dari gambar ini, oke, ini kan udah dikasih nih tinggi-tingginya ya 75, 71 dan seterusnya sampai 59 gitu. Kalau jumlah riman kanan berarti kita bikin si persegi panjangnya mengikuti acuannya itu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita ngelihat batang yang pertama, si bar yang pertama, berarti kita ngikutin yang ini. Gitu. Jadi dapat perseginya yang ini. Terus kalau buat yang kedua, berarti kita ngikutin yang 60. Gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi gini Kak, maaf, bentuknya. Oke, kenapa? ini tetap pakai persegi walau di soalnya pakai aturan trapesium ya Kak ya? Ah, jumlah riman kanan? Iya, pakai aturan trapesium. Enggak, beda. Kalau riman kanan nggak bisa pakai trapesium satu-satu. Oh, ini beda-beda ya Kak ya? Iya, beda-beda. Dengan menggunakan jumlah riman kanan. Terus riman kiri gimana? Kalau aturan trapesium gimana? Jadi kamu kayak 3 kali gitu ini. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, berarti di sini taksir luas lahan. Berarti luasnya karena taksiran jangan lupa pakai tandanya aproksimasi, bukan tanda sama dengan biasa ya. Berarti di sini sama semua ya. Jadi 71 kali 10 ditambah 60 kali 10. Ya udah berarti maksud saya pengalinya di sini. Lebarnya kan sama semua 10 gitu ya. Berarti di sini saya jumlahin dulu semua. 71 tambah 60 tambah 45 tambah 45 tambah 52 tambah 57 tambah 60 tambah 59 kali si lebarnya gitu ya. Panjang partisinya, lebar partisinya. Oke. Nanti kalian cek, saya dapatnya 4.490 ya satuan luas. Ini gampang ya. Oke, nah kalau yang nomor 19 baru kita pakai trapesium. Jumlah makanan, aturan trapesium dan aturan parabola. Jadi diminta tiga-tiganya sebenarnya. Tapi buat tutorial dipilihin buat yang 19A cukup trapesium, terus PR kalian yang 19C cukup pakai aturan parabola gitu. Jadi nggak usah ngerjain yang riman kanan sama aturan trapesiumnya. Oke. Nah, di sini udah ditentuin banyaknya partisinya adalah 6. Iya betul. 6 ya. N-nya 9, 6. Untuk menaksir nilai integralnya. Tentukan suatu batas yang baik untuk galat mutlak dari taksiran tersebut. Oke. Yang ini mah pakai cara yang tadi ya. Atau mau dibikin dulu partisinya juga boleh. Berarti dari 1 sampai 5/2 kan ya. Dari 1, ini 1. Bentar, biar rapi saya ngikutin kotaknya aja. Berarti partisinya ada 6. Kalau nambah lagi bisa nggak? Biar agak nih gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, jadi ada 6 partisi nih. Ini partisi yang pertama, partisi kedua, 3, ya. Oke, berarti partisi yang pertama, ini X0-nya, oke, ini X0-nya, ini X1, ini X2, X3, X4, X5, X5, X6. Oke, di sini X0-nya udah pasti si 1, ya, batas bawahnya. 1. Kalau X6-nya di sini 5/2, 5/2 atau 2,5 gitu. Ini saya hapus ya. Ini mah cuma ngitung banyak partisinya aja. Berarti cara ngitungnya gimana? Si delta X-nya. Delta X-nya kita di sini dibikin seragam aja ya, biar nggak bingung nanti ngitungnya. Oke, delta X-nya adalah B min A dibagi N. B-nya adalah 2,5, A-nya 1 dibagi 6. Berarti jadi 1,5 dibagi 6. Yang saya hitung di sini
berarti jadi 1/4 gitu. Berarti di sini naik 0,25 atau 0,25. Jadi di sini 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 2,25 gitu. Pas ya, semua partisinya panjangnya sama semua. Nah, berarti kita bisa ngitung si integralnya sekarang, menghampiri nilai integralnya. 1 sampai 5/2 dari 1/x dx. Gitu. Kita hampirinya gimana? Pakai aturan trapesium. Berarti gimana rumusnya? Setengah. Kalau saya mah males ini ya, males pakai rumus soalnya males ngapalinnya. Jadi kalau kalian kebayang gimana cara ngerjainnya ya udah gitu ya, pakai rumus luas trapesium aja. Setengah A tambah B/2 lah ya. Berarti jadi F-nya atau nggak langsung. Berarti jadi 1/1,25 ditambah 1/1 dibagi 2. Semua nanti dikali tinggi kan ya. Berarti kalau nanti dikali tingginya mau di akhir juga boleh. Jadi ini pakai kurung dulu yang besar gitu ya. Terus di sini lanjut perhitungannya jadi 1/1,5 ditambah 1/1,25 per 2 ditambah ini baru yang 2 1,75 ditambah 1/1,5 per 2 tambah 1/1,5 ditambah 2 sorry. Maafkan saya salah tulis. 1/2 ya ditambah 1/1,75 per 2 ditambah 1/2,25 ditambah 1/2 per 2. Nah ini karena kalian ngelihat ada per 2 semua. Nanti kalau mau hitung trapesium, per 2-nya mau dikeluarin juga. Boleh ya. Tambah. Aduh, itu jelek lagi nulis tambahnya ya. Tambahnya yang di sini. Nah, ini jadi 1/2,5 tambah 1/2,5. Gitu ya. Dikali sama si delta X-nya. Delta X-nya adalah 0,25. Panjang ini partisinya ya. Gitu. Nanti kalian hitung ya. Saya di sini dapat hasil akhirnya 1879 dibagi 630. Kalau nggak salah hitung ya. Jadi nanti kalian rapihin. Kalau saya ini di Kotretan nulisnya sebenarnya pakai pecahan gitu, bukan desimal-desimal. Saya pakai desimal-desimal supaya kalian jadi kebayang ini si ininya ya, partisi yang tadi udah saya tulis. Kalau partisinya kalian di sini mau nulis pakai pecahan juga boleh. Gitu ya, itu yang A. Terus kita udah menghampiri nilai si integralnya. Terus kalau namanya menghampiri pasti ada errornya, ada galatnya gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan suatu batas untuk galat mutlaknya ya. Galat mutlaknya karena partisinya 6 jadi E6 mutlak E6 gitu. Kita buka ya di sini rumusnya. Berarti kita pakai minus berapa? B min A kan ya. Jadi 5/2 dikurang 1 pangkat 3 dibagi 12 N kuadrat. 12 dikali 6 kuadrat. Dikali turunannya ya. F double aksen C. Di mana C-nya itu di antara 1 sampai 5/2. Tutup. Ini. Lang tutup. Gitu. Nah, karena kita butuh ngitung turunan kedua, berarti ini tuh si F-nya. Ya, jadi kalau penulisan formal, kalian definisiin dulu. Misal F-nya adalah 1/x gitu ya. Fx sama dengan 1/x. Berarti di sini kalian bisa ngitung F double aksennya. Ini saya tulis ulang ya, biar kalian nggak lupa. Misal Fx-nya adalah 1/x. Maka F aksen X-nya adalah negatif 1/x kuadrat. Oke. Dan turunan keduanya adalah 2/x pangkat 3. Gitu. X pangkat 3 itu kan dia monoton naik kan ya. Monoton naik. Berarti si nilai ini kalau kita balik 2/x pangkat 3
supaya dia nilainya maksimum, agar maksimum, pilih si X-nya sama dengan 1. Benar nggak? Supaya penyebutnya sekecil mungkin. Penyebutnya kalau makin kecil, nilai dari si pecahannya semakin besar. Oke? Kalau semakin besar nilai penyebutnya, nanti nilai pecahannya semakin kecil. Nah, ini kan kita mau menentukan batas ya. Batas yang baik untuk galat mutlak. Berarti kalau kita mau menentukan batas yang baik, kita tuh harus nyari nilai maksimum. Cari nilai maksimumnya. Kalau kita pakai yang minimum, ya nanti dibantah gitu. Kenapa kalau yang ini masih bisa gitu, ternyata di luar batasnya, di luar batas dari si galat mutlaknya. Kan nggak boleh, kalau namanya batas harus bisa mewakili semua gitu ya. Jadi harus mencakup semua errornya. Jadi makanya si F double aksennya dibikin sebesar mungkin gitu. Jadi supaya bisa mencakup semua si errornya. Jadi errornya antara situ pas sampai situ gitu pasti. Agar maksimum di sini pilih X sama dengan 1. Artinya di sini, jadi kita dapat E6-nya kurang dari sama dengan, ya karena kita kan udah nilai maksimumnya. Ya, C-nya itu kan boleh berapa aja. C-nya itu boleh berapa aja selama selangnya itu masih di 1 sampai 5/2. Nah, jadi makanya di sini ditulisnya lebih besar sama dengan. Karena di sini kita udah pilih nilai maksimumnya. Jadi negatif, ini saya tulisnya 3/2 dikali 3/2 kali 3/2 gitu ya. Oke, ini 12 dikali 6 kali 6. Tadi F double aksennya adalah 2 dibagi 1/3 ya. Oke. Berarti ini negatifnya nanti hilang karena dimutlak ya. Udahlah, nanti dihitung aja ya. Saya dapatnya ini 1/64. Seperti biasa, nanti dicek lagi. Oke, itu sekarang nomor terakhir, nomor 21. Jadi kita mengubah bentuk limit ya, limit jumlah Riemannnya menjadi integral tentu. Oke, terus diminta hitung integralnya. Boleh. Oke. Coba kita tulis dulu. Buat yang A, limit N menuju tak hingga dari jumlah Riemann cos PI per N dikali Pi per N. Ya, kalau bentuk umumnya, jadi kita nanti nyamain sama bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya kayak gini, limitnya mah sama ya, dari N sampai N-nya menuju tak hingga. Sigmanya dari 1 sampai N, betul ya. F XI bar dikali delta XI. Ya, di sini diasumsikan karena dia ada XI bar sama delta XI gitu ya, jadi di sini diasumsikan si ininya beda gitu, panjang selangnya beda-beda. Oke. Supaya memudahkan ya, jadi kalau yang kita mah jangan dibeda-bedain gitu, si panjang lebar partisinya kita bikin seragam aja. Oke, artinya kalau kita ngikutin dari bentuk umum ini, delta XI-nya kita tulis sebagai delta X aja gitu. Ya, jadi dia nggak bergantung mau I-nya berapapun ya delta X-nya mah tetap sama. Gitu ya, lebar partisinya tetap sama. Nah, kalau kita nyamain sama bentuk umumnya, berarti delta X itu adalah si Pi per N-nya. Oke. Lalu si XI bar, ya, XI bar itu kan tadi ya, yang nomor 1 ya kalau nggak salah saya tulis. XI bar itu suatu nilai di antara XI-1 sampai XI gitu ya. Supaya gampang ya udah kita pilih dulu aja. Jadi XI dulu aja gitu ya. Kalau XI artinya
kita punya rumus XI adalah X0 ditambah I dikali delta X. Betul ya? Delta X-nya tadi kita udah dapat. Delta X-nya adalah pi per 6. Jadi, si XI-nya adalah X0 ditambah pi I per N. Nah, baru di sini kita pilih. Pilih di sini X0-nya sama dengan 0 yang paling gampang. Kenapa kita pilih 0? Karena kita mau nyamain sama bentuk si fungsinya. Fungsinya itu yang ini kan ya, berarti si cos pi per N-nya itu adalah f xi bar gitu. Kalau kita nyamain sama si bentuk umumnya. Berarti supaya gampang ya udah kita pilih aja si x0-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Dan fx-nya karena tadi kita udah pilih x0-nya itu sama dengan 0, oh langsung nih kelihatan berarti si fx-nya bentuknya itu adalah cos x. Ya. Sehingga di sini jadi kita dapat xi bar-nya adalah yang ini, x0-nya tadi kan udah kita pilih 0. Berarti kita balikin lagi ke si xi bar-nya. Xi bar-nya adalah pi per n. Dan fxi bar-nya adalah cos pi per n. Oke. Untuk I sama dengan N, berarti kan kalau X0 sama dengan 0, kita udah dapat batas bawahnya. Tapi batas atasnya berapa nih? Belum dapat kan ya? Nah, jadi di sini kita pilih, sekarang kita cek kalau I-nya sama dengan N. Ya, kalau I-nya sama dengan N, diperoleh XN-nya dari yang ini. Ya, XN-nya adalah ini. Ya, pakai yang ini. XN-nya adalah 0 gitu ya. Kan ini kan X0-nya adalah 0. 0 ditambah, tapi nggak usah ditulis lagi ya. Jadi langsung pi dikali N dibagi N. Ya, jadi hasilnya sama dengan pi XN-nya. Jadi, si limit yang diberikan di soal, limit jumlah Riemann-nya, I sama dengan 1 sampai N, cos pi per N, ininya pi per N, itu adalah integral 0 sampai pi dari fungsinya cos X. Nah, kalau udah dapat integralnya, diminta dihitung juga. Jadi dapat sin X batasnya dari 0 sampai pi. Jadi jawabannya 0 kurang 0 sama dengan 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 5 menit. Mau ini, mau nanya, masih ada yang bingung, nggak apa-apa tanya aja. Kayaknya nanti catatannya di-share ya. Di-share. Ya, kayak biasa di-share. Makasih, Kak. Nanti Ah, hitungan-hitungannya dicek lagi ya. Ini saya banyak tadi ngasih hasil akhirnya, tapi jangan langsung percaya. Biasanya saya suka nggak teliti hitungnya ya. Pak mau Oke, nanya. iya boleh. Yang ini, yang nomor ini. Ini Mm-mm. kenapa milih 2 per X pangkat 3 itu yang maksimum nggak? Yang maksimum supaya dia bisa mencakup semua errornya. Eh, kamu maunya berapa kalau nggak yang maksimum? Eh, saya mikirnya itu kan berarti kalau maksimum nilai galatnya itu atau errornya itu kan berarti agak gede Mm-mm. gitu kan, nggak apa gitu nggak? Iya betul. Jadi maksudnya gini, maksudnya si Galat tuh artinya si perhitungannya itu pasti gitu ya. Kalau ada error, kamu bandingin sama kan ini kan kamu ngitung taksirannya ya. Jadi kamu bisa menghampiri nih. Jadi si 100 ini si pecahan 1879 dibagi 630 ini bukan nilai eksaknya dari integral ini. Ya, nanti kamu coba gitu ya ngitung nilai eksaknya, terus kamu bandingin gitu sama si nilai hampirannya, nilai taksirannya. Itu kalau kamu bandingin kan ada selisihnya.
Nah, selisihnya itu harus ada di rentang ini, si galat mutlaknya gitu. Jadi kenapa dipilih yang maksimum supaya untuk menjamin bahwa si selisih antara nilai apa tadi nilai taksiran sama nilai aslinya itu ada di rentang si galat mutlaknya gitu. Kebayang nggak? Bentar Kak. Makanya di sini dipilihnya si nilai maksimumnya supaya menjamin gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngitung nih E6 oh kamu ngitung oh ternyata galatnya ini 1/64. Nanti kalau kamu mungkin buat di penelitian atau apa, ini mah masih terlalu besar ini galatnya. Artinya kalau kamu mau dikecilin si galatnya, kamu jadi tahu, oh ini saya partisinya harus dibanyakin. Ya, saya coba deh kalau misalnya 6-nya, N-nya itu jadi 10. Kalau jadi 10, saya jadi bisa ngitung galat mutlaknya itu jadi berapa. Kalau misalnya galatnya udah sesuai sama yang kamu mau, ya udah berarti kamu, oh berarti saya cukup nih. Menaksirnya cukup dengan menggunakan N sama dengan 10 gitu. Seandainya si batasnya itu udah sesuai sama yang kamu mau gitu. Jadi sebenarnya ini kayak gambaran aja gitu. Kamu mau si hampirannya itu sedekat berapa gitu, sedekat mana sama hasil yang sebenarnya gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau saya di sini pilih partisinya 1, wah pasti gede banget galatnya gitu ya. Gitu. Kalau N-nya 2, nah nanti lama-lama makin kecil gitu. Tapi kan disesuaikan sama kebutuhan kamu. Si taksirannya ini mau dibikin sedekat apa sama nilai sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ini cuma buat gambaran kamu aja gitu. Oh ini kurang lebih nih si galatnya itu berarti ada di antara 0 sampai 1/64 gitu kan. Kalau galat mutlak artinya dia nggak mungkin negatif gitu. Oke Kak. Oke, ada lagi? Tidak ada sepertinya. Oke, berarti tutorial integral yang bab ini udah beres semua ya. Jadi mungkin minggu depan masuk ke aplikasi integral. Oke, sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya akhiri tutorial hari ini. Terima kasih semua. Ini Kak.